Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini saya Imron Parsoran kembali hadir menjumpai Anda di program Dialog Halo Lampung. Dan seperti biasa pemirsa, kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menemani dan juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami untuk menanyakan tema yang sangat menarik di sore hari ini. Untuk itu bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif dapat menghubungi di line telepon di 0721 5610022 atau di 5610122. Dan tentunya tayangan ini dapat Anda akses di live streaming kami di www.radartv.co.id atau juga Anda dapat mendownload di aplikasi Play Store Anda yakni Radar TV News Online. Baik, di sore hari ini kita sudah kedatangan ketiga narasumber yang pastinya sangat menginspiratif bagi generasi muda yang ada di Provinsi Lampung. Ini yang pertama saya sapa terlebih dahulu yakni pemenang Muli Mahanai Kabupaten Tulang Bawang tahun 2020 yakni Roni Jupiter dan Maudi Mutia. Halo Roni dan juga Maudi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya setelah menggunakan samir atau selempang dengan titel juara pertama atau juara satu sebagai Muli Tulang Bawang 2020? Perasaannya bagaimana? Senang pastinya, bangga. Wah, luar biasa sekali, dan pastinya akan mewakili kabupatennya untuk menuju ke tingkat provinsi seperti itu. Dan juga ke narasumber kita di sore hari ini tidak hanya para Muli Mahanai Kabupaten Tulang Bawang, tapi juga ada selaku Dewan Juri dan salah satu owner Taps in Lampung, yakni adalah Riko Febrian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini manggilnya Kak Riko, Om Riko atau apa ini ya? Apa kabar Riko? Alhamdulillah luar biasa baik. Jadi sebagai Dewan Juri atau menjadi salah satu ikutan pendukung acara di Muli Mahanai ini? Kemarin kebetulan sebagai Dewan Juri, ada beberapa Dewan Juri juga. Kemarin tuh ada Ibu Bupati, terus ada ada Muhammad Sadam, Erika, kemarin sebagai Putri Indonesia 2019. Ada juga Dr. Rustam Effendi. Dan di sini kita juga sebagai tim untuk mendukung dari pemenang untuk ke ajang provinsi, karena sebagai tanggung jawab juga gitu. Kita memilih mereka berdua sebagai pemenang dan untuk lebih bagus dan berprogres sebelum ke provinsi. Ya, pasti mereka memasuki segala kriteria atau kualifikasi yang pastinya diinginkan oleh seluruh Dewan Juri seperti itu yang mewakili kabupatennya untuk menuju ke provinsi. Oke, aku ke ini dulu deh, ke Roni dulu sebagai Mahanai ya. Roni, setelah dinobatkan sebagai Mahanai Tulang Bawang 2020, sejauh ini sebenarnya tupoksinya apa sih Roni sebagai Mahanai? Mahanai ini kan salah satunya adalah duta pariwisata ya. Ini tupoksinya atau tugasnya apa sih gitu? Tugasnya mengajak anak muda khususnya untuk sadar akan wisata. Karena itu akan menjadikan aset kita untuk kedepannya. Agar kebudayaan itu tidak punah. Jadi bisa dibilang ada pariwisatanya, tapi ternyata para wisatawan ini yang berkunjung ke kabupaten tersebut bisa menikmati berbagai kebudayaan yang ada di Tulang Bawang seperti itu ya. Kalau misalnya menurut Maudi Mutia atau Mutia yang dipanggil? Maudi Mutia Putri. Dipanggil ya? Maudi. Kalau Maudi sendiri bagaimana? Tupoksi dari seorang Muli, pasti kan ditanya apa sih definisi, apa sih visi misi sebagai Muli nanti ke depannya. Kalau misalnya menurut Maudi sendiri apa nih? Lebih memperkenalkan pariwisatanya, lebih memperkenalkan budayanya agar anak-anak muda yang bisa mengikuti kita lebih ada keinginan untuk maju sih. Oke, jadi bisa dibilang kalian ini menjadi ikon untuk mengajak seluruh para pemuda yang ada di kabupaten bahwa pariwisata yang ada di Tuba ini wajib buat diperkenalkan. Wajib untuk diperkenalkan, tidak kalah dengan kabupaten lain bahkan di luar Lampung seperti itu ya. Oke, berbicara masalah pariwisata, mungkin tidak hanya pemirsa yang di rumah tapi juga saya, Tulang Bawang. Sebenarnya kalau untuk berbicara masalah pariwisata, tempat wisata apa saja sih yang ada di Tulang Bawang? Salah satunya mungkin Caket Raya. Caket Raya. Apa itu Caket Raya? Bisa sedikit ceritakan? Dia taman mininya Indonesia. Miniaturnya. Oke. Jadi di sana tuh kayak ada Candi Prambanan yang bisa kita perkenalkan. Bahwa nggak cuma ada di taman mini aja kalau ada wisata-wisata seperti itu. Jadi memang salah satunya itu ya, di Tulang Bawang ada ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh, tapi ternyata di Tulang Bawang juga ada seperti itu ya. Oke, bisa sedikit cerita nggak sih bagaimana seleksi selama pemilihan Tuba ini, Muli Mahanai Tuba ini bagaimana tahap awalnya? Mungkin bisa Roni menjelaskan dari awal pertama kali bagaimana? Baik, dari awalnya itu kita mendapatkan tes tertulis, tes wawancara, selanjutnya kita ada sedikit fashion show di panggung, dan juga
ada pemilihan 15 besar, 5 besar sampai 3 besar. Itu pada saat malam final di 15 besar dan juga 3 besar di malam final ya. Iya. Berapa lama waktu itu tahap seleksinya, Roni? Sekitar 3 hari. 3 hari ya? Iya, 3 hari. Wow, berarti memang persiapannya sudah dari jauh-jauh hari ya, Maudi dan juga Roni ya? Iya. Apa persiapannya waktu itu? Maudi mungkin dari pertama. Banyak belajar, satu, sama banyak lebih mengenal pariwisatanya agar nanti kita dijelasinnya nggak terkecoh. Oke, dan ada pertanyaan-pertanyaan menjebak nggak sih ketika ada prosesi wawancara mungkin? Wawancara sih pasti ada. Cara gimana kitanya buat memperkenalkannya, kayak gimana. Kan sekarang banyak media online. Otomatis kita pasti harus membuat media online itu buat lebih memajukan lagi kan. Untuk menginformasikan Buat pariwisata yang ada di Tuba. Jadi itu kita tadi ya? mempromosikannya melalui media online atau secara langsung, kan dari omongan ke omongan pasti bisa. Oke, dan yang pastinya biasanya kalau wawancara itu terjebak dengan pernyataan sendiri, Iya. sehingga Dewan Juri menanyakan kembali dengan pernyataan apa yang kita nyatakan, seperti itu Iya. ya. Oke, kalau Roni sendiri, tadi kan sudah dijelaskan ya, ada tahap tes tertulis, ada wawancara juga, talent show, dan mungkin lain sebagainya. Waktu itu ada berapa peserta totalnya? 84. 84. Mewakili dari dinas mana misalnya? Ada Kalau dari Roni? dinas DPRD. Roni dari DPRD? Dari Sekretariat Dari Daerah. Sekretariat Daerah. Kalau Maudi? PUPR. PUPR ya, karena kan memang kalau di sana itu setiap dinas mewakili, ada muli mahananya seperti itu ya. Wah, nah ini saya ke Kak Riko deh, selaku salah satu dewan juri sehingga memilih mereka berdua menjadi pemenangnya, sehingga nanti akan dikirimkan ke tingkat provinsi. Kak Riko, sebenarnya kualifikasi yang mungkin bisa sedikit dikasih tahu, kualifikasi yang setelah melakukan penilaian, melakukan wawancara kepada seluruh peserta, sebenarnya apa sih yang menjadi poin pentingnya sebagai muli mahana yang tulang bawang ini? Sebenarnya kalau poin penting untuk mengikuti Muli Manganai kemarin, karena kita harapannya ini ke provinsi dan harapan besarnya ke provinsi kita membawa piala, karena kita harus mengikuti tesnya provinsi yang diinginkan yang seperti apa gitu, mulai dari tinggi badan, wawasan, look gitu. Jadi memang harus mencakup semua yang dibutuhkan di provinsi seperti itu. Jadi memang dari segi looknya nomor satu ini, Benar. tinggi badan, proporsional dan lain sebagainya. Selain Iya. itu, selain kita berbicara masalah physically, apa lagi? Yang terpenting sebenarnya attitude gitu. Bagaimana seorang muli dan menghanai nanti bisa memposisikan dirinya, memantaskan dirinya bahwa pada saat nanti berlaga di provinsi memang benar nih, ini nih muli menganainya Kabupaten Tulang Bawang gitu. Sebagai ikon memang harus memantaskan diri bagaimana mereka bersikap, berperilaku, dan dari sekarang kita coba latihan public speaking gitu, catwalk gitu. Tidak lupa juga wawasan seperti itu. Oke. Nah, Kak Riko ini kan kalau tidak salah saya juga mengenal salah satu pernah menjadi mehanai ya, menjadi duta pariwisata di Kota Bandar Lampung seperti itu. Sedikit saya bertanya-tanya tentang Iya. pariwisata. Sebenarnya kalau menjadi seorang duta pariwisata itu harus seperti apa sih, Kak Riko, supaya mereka bisa tidak hanya, karena kalau misalkan untuk mempromosikan pariwisata tidak harus menjadi muli mahanai. Benar. Ketika kita lahir di Bandar Lampung pun atau di Provinsi Lampung, kita memang sudah wajib generasi muda untuk mempromosikan. Tapi kalau misalnya kita sebagai duta pariwisata, sebenarnya yang paling tepat tuh harusnya seperti apa sih? Kan banyak yang bilang image seorang duta pariwisata ini harus menjadi salah satu ikon generasi muda sehingga bisa menjadi contoh dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya menurut Kak Riko sendiri seperti apa? Sebenarnya sama aja sih. Jadi pada saat itu 2011 saya ikut pemilihan Muli Manganai di Kota Bandar Lampung. Sebenarnya banyak banget dapat ilmu di situ. Sorry to say kalau misalnya sekarang banyak orang yang bilang setelah pemilihan udah gitu-gitu aja gitu. Jadi harapannya sebenarnya harapan yang sesungguhnya itu setelah dia mengikuti pemilihan Muli Manganai, dia benar-benar mengabdikan dirinya di situ gitu, membebankan tanggung jawabnya di situ untuk ya itu tadi benar yang dikatakan, untuk mempromosikan, untuk bagaimana dia sebagai ikon tuh sebenarnya harus apa gitu, karena kan mereka sudah dikenal nih sebagai duta wisata dari suatu daerah gitu. Jadi kan dari setiap tingkah lakunya sebenarnya diperhatikan gitu. Jadi sebenarnya seorang duta wisata itu harus berperilaku yang baik gitu. Karena kita kan tinggal melestarikan aja nih, kita nggak membuat suatu tradisi apa gitu. Kita hanya tinggal melestarikan aja gitu. Sebenarnya nggak susah sih ya sebenarnya, asal kitanya mau nggak nih gitu. Kita harus memiliki rasa bahwa memang
tanggung jawab kita nih sebagai duta wisata untuk menjalankan yang tadi itu. Jadi kembali lagi kepada diri masing-masing ya. Benar Apalagi kalau sekali. sudah menggunakan samir atau selempang, pemenang, muli, mahanai, tulang bawang, wah ini sangat berat sekali kalau sudah Benar. menggunakan samir tersebut ya, harus benar-benar komitmen. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolannya lebih jauh lagi, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Halo Lampung dan masih bersama narasumber yang sama dan juga tema yang sama, yakni peran Muli Mahanai dalam promosi daerah jelang pemilihan Muli Mahanai Provinsi 2020. Dan kembali kami ingatkan kepada Anda, bagi Anda yang ingin bertanya seputar Muli Mahanai Kabupaten Tulang Bawang 2020 kali ini, Anda dapat menghubungi line interaktif kami yang sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, saya kembali ke Roni dan juga Maudi. Maudi, ini berarti sudah beberapa minggu ya menjabat sebagai Muli Mahanai Tuba 2020 yang sudah dilakukan selama beberapa minggu ini setelah menjabat sebagai Muli Mahanai, apa saja? Mungkin dari Maudi dulu. Balik lagi sih, paling memperkenalkan pariwisatanya Melalui apa memperkenalkannya? melalui IG, Sosial media. sosial media pastinya sih. Secara omongan ke orang-orang pasti selalu dilakuin. Oke. Tapi sebenarnya aktivitas asli dari Maudi ini apa sih? Kan kita pasti penasaran ya, apa sih latar belakang dari para Muli Mahanai ini gitu kan? Aku pekerja, Di Bandar Lampung. kerjanya sekarang lagi stay di Jakarta. Oh, lagi stay di Jakarta, jadi memang pulang pergi balik ke Jakarta Lampung, Jakarta, Jakarta iya. Lampung ya. Wah, strong sekali ya. Oke. Nah, kalau misalnya Roni sendiri sejauh ini sudah apa saja yang sudah dilakukan sebagai Mahanai Kabupaten Tulang Bawang 2020 selain kalau kata tadi Maudi tadi mempromosikan melalui sosial media. Kalau misalkan Roni sendiri saat ini sudah melakukan apa dan kedepannya apa yang akan dilakukan? Ya kalau untuk saat ini sama ya, memperkenalkannya melalui media visual, bisa dari sosial media. Dan untuk kedepannya itu mulai untuk lebih lagi untuk memperkenalkan. Oke, tahan dulu, kita angkat telepon Bapak Andi di Tulang Bawang. Nah, ini warganya nih yang langsung nanya nih ya sama Muli Mahanai. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Pak Andi. Oh, ini Gincer. Oke, baik Pak Andi, silakan pertanyaannya Pak. Ya, ini mau tanya nih, Muli Mahanai. Tulang Bawang, ini kan lagi heboh nih soal wabah corona nih. Peran kalian sebagai Muli Mahanai untuk mensosialisasikan juga mengkampanyekan bersih lingkungan, bersih diri sendiri seperti apa untuk menjaga penyebaran virus corona ini. Oke, baik, itu saja Bapak Andi pertanyaannya untuk Muli Mahanai Tulang Bawang dari. Oke, baik, terima kasih Pak Andi sudah bergabung bersama kami. Mungkin bisa langsung ditanggapi saja, bagaimana mau di dulu mungkin? Yang pertama sih jangan panik. Ya. Rajin olahraga, Jaga kesehatan ya. jaga kesehatan, rajin-rajin minum vitamin, sama antisipasinya pakai sanitizer. Sanitizer, cuci tangan selalu terus ya. juga kurang-kurangin buat kumpul-ngumpul Beraktivitas di luaran ya, bersama. berkumpul lebih dari 10 Iya. orang seperti itu ya salah satu. Kalau misalnya Roni sendiri mencegah untuk yang namanya penularan dari si corona ini bagaimana? Kan lagi viral banget nih. Ya jangan panik itu, terutama karena corona kan itu yang membuat kita panik dan membuat sistem daya tahan tubuh kita menjadi lemah dan akan mudah sekali untuk terkena virus corona. Nah, ini kan sebagai pencegahannya saja ya. Kalau tadi pertanyaannya ada pertanyaan lain, cara mengkampanyekannya gitu kepada seluruh warga yang ada di Tulang Bawang untuk cara kalian. Mungkin kalau misalnya seperti apa sih? Apa memang sosialisasinya seperti apa? Mengkampanyekannya seperti apa? Untuk memberikan informasi ini seperti apa sih? Nanti untuk corona ini mensosialisasikannya seperti apa? Sebagai Muli Mahanai, mungkin mau di dulu. Paling sih aku yang paling penting tuh olahraga sih ya. Olahraga, vitamin, sama jaga kesehatan selalu sih, itu nomor satunya. Soalnya kan corona itu dia nyerangnya ke sistem imun kita kan. Kalau misalnya kita nggak sehat, pasti kita bakalan diserang. Oke. Ada ini nggak nantinya akan ada kerjasama dengan dinas terkait, tidak dengan ada yang mungkin meminta bantuan untuk ada mengadakan sosialisasi seperti itu sehingga kalian sebagai generasi mudanya menjadi pembicara di sana, sehingga kalau sudah menggunakan samir seperti ini kan pasti mudah didengar gitu. Mereka sangat terpancing untuk oh ternyata begini gitu. Ingin sekali sih, pastinya sekali, biar lebih jelas lagi seperti itu ya, biar lebih dekat lagi dengan masyarakat sekitar dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk
penanganan awalnya untuk menginformasikan itu selain melakukan sosial media atau misalkan menggunakan sekarang kan banyak sekali menggunakan TikTok, cara bersih tangan dan lain sebagainya itu menggunakan sosial media. Tapi kalau misalnya untuk menginformasikan dengan orang terdekatnya, berarti dengan orang terdekat terlebih dahulu, seperti itu. Iya. Orang terdekatnya seperti apa? Maksudnya dari teman dulu atau bagaimana? Dari teman, saudara, orang tua, keluarga sih yang pasti. Kamu kan kalau tadi bilang katanya dari Jakarta ke Bandar Lampung, berarti pernah stay di Jakarta. Pernah. Beberapa minggu ini kan memang lagi booming di Jakarta. Bagaimana Iya. situasi di sana, dan kamu sekarang jadi Muli Mahana ini pasti udah tahu situasi di sana seperti apa, jangan sampai nanti terjadi di Bandar Lampung dan lain sebagainya. Itu seperti Kalau aku sih pasti bilang sama teman-teman, jangan panik yang pertama. Namanya penyakit kan pasti ada aja. Yang penting kita hidup sehat, sama jangan takut sih. Oke, yang pasti Soalnya kan Jakarta emang lebih rentan. Lebih betul. banyak. Itu tadi ya, kembali lagi memang benar-benar menjaga kesehatan itu tadi ya. olahraga. Kalau misalnya kita terlalu berpikir, waduh corona, mindset kita bakal jadinya imunnya drop Iya, seperti itu pasti. ya. Oke, nah ini kalau misalnya Roni sendiri kan sebagai mahasiswa ya di Universitas Bandar Lampung. Nah, sejauh ini bagaimana aktivitasnya, terganggukah dengan informasi corona ini? Atau sekarang kan kuliah online ya atau kuliah daring? Ini bagaimana sekarang? Ya, jadi seperti yang dikatakan Bapak Presiden, kita disuruh stay untuk di rumah selama 14 hari. Ya, dengan cara stay di rumah itu bisa mengurangi pikiran untuk panik dengan virus corona. Selanjutnya, kita juga bisa belajar di rumah. Belajar di rumah itu dalam arti tugas-tugas masih ada aja dari dosen gitu. Oke. Nah, sejauh ini program kerja yang sudah dilakukan, kedepannya apa nih tadi Roni? Lanjutannya tadi belum. Kedepannya untuk program kerja sebagai Mahanai Tulang Bawang, nanti kedepannya apa? Tadi sudah terpikirkan? Kedepannya untuk menyadarkan para pemuda khususnya supaya sadar akan wisata. Oke. Karena itu tadi, kita hanya tinggal menjaganya dan melestarikannya, bukan memulai budaya baru. Nah, ini kan terkadang kita sulit ya untuk menyadarkannya. Kalau misalkan salah satu generasi muda yang memang memiliki edukasi yang baik, pendidikan yang baik, kan pasti paham dengan apa yang kita sampaikan. Terkadang kita sulit menyampaikan kepada warga yang mungkin sulit mendapatkan pendidikan sehingga sulit untuk menyerap dengan berbagai informasi yang kalian sampaikan. Nah, ini untuk menyadarkannya ada teknik tersendiri nggak sih kalau sebagai Muli Mahanai? Jangan nyerah sih yang pasti. Jangan nyerah. Terus ya. Terus. Bagaimana untuk menyadarkannya dari generasi muda itu sendiri ya? Selagi itu baik, kenapa kita harus nyerah? Oke. Nah, sekarang lagi booming nih, masih corona juga ya. Nah, ada nggak sih nanti ke depannya kalian beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan nanti bakal bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat terkait dengan adanya sosialisasi bagaimana mencegah penyebaran virus corona, bagaimana nanti? Ada nggak sih kepikiran ke depannya seperti itu nanti? Pasti ada sih. Ditunggu ya nanti informasinya, siapa tahu nanti kan di akun Instagramnya ada kegiatan dari berbagai kegiatan Muli Mahanai, karena karena banyak sekali orang yang berpikir kalau mengikuti ajang-ajang pageant atau duta pariwisata ini hanya seremonial saja. Selesai pemilihan, bubar. Bahkan ya sudah, hanya mendapatkan gelar, nanti akan diadu lagi ke provinsi. Setelah itu sudah tidak ada kegiatan kerja berikutnya yang akan ada dampak positif bagi masyarakat sekitar yang ada di kabupaten atau juga provinsinya, seperti itu. Oke, saya ke Kariko lagi. Tapi sebelum ke Kariko, kita break terlebih dahulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Halo Lampung dan masih di tema yang sama, yakni peran Muli Mahanai dalam promosi daerah dan mempersiapkan mereka berdua dalam ajang pemilihan Muli Mahanai Provinsi 2020. Dan masih di segmen terakhir kali ini, kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami, menanyakan kepada Muli Mahanai kita di sore hari ini di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, kalau tadi saya sudah ke Roni dan juga Maudi, saya menuju ke Riko dulu nih. Kak Riko, kita flashback sedikit ya. Beberapa minggu lalu kita kan kedatangan perwakilan Lampung menuju Putri Indonesia 2020. Dan sempat bertanya bahwa memang Best National Kostumnya ini adalah rancangan dari Taps In, yaitu dari Kariko sendiri. Nah, bisa cerita sedikit nggak sih? Karena kemarin saya tidak dapat penjelasan dari sang mulinya karena masih dirahasiakan waktu itu. Bisa cerita nggak sih sebenarnya latar belakangnya apa sih dari si cerita The Best National Costume kali ini yang dibawa ke nasional? Ya. Kemarin kita mengangkat tentang Muli Topeng. Jadi di situ ceritanya dulu menceritakan tentang ketangguhan seorang muli gitu, yang dapat berjuang gitu melawan hoax gitu yang lagi booming kan, terus melawan pemberitaan palsu gitu.
kalau ilustrasikan ke pakaiannya kemarin, jadi sesuai dengan tema yang diberikan Yayasan Putri Indonesia. Kemarin itu temanya simple, ada unsur kejutan dan menarik. Dan kemarin kita bajunya itu bisa berubah gitu, jadi dari yang cocktail, terus nanti bajunya bisa berubah jadi panjang, terus nanti ada properti topengnya, terus ada properti kerisnya, terus pada saat kerisnya dicabut itu nanti keluar api. Wah, seperti itu. Nah, saya melihat juga dari foto-foto yang beredar saat ini memang keren sekali ya. Nah, waktu itu yang terpikirkan apa sih sehingga Kak Riko ini memberanikan diri? Oke, saya siap untuk membuatkan national costume Iren waktu itu untuk diberangkatkan ke Putri Indonesia. Waktu itu apa yang meyakinkan Kak Riko untuk membuat baju itu? Kemarin sebenarnya karena kita lihat di ketentuannya itu, di situ ditulis simple gitu kan, biasanya kan besar-besar pakai sayap seperti itu kan. Terus tapi di situ justru yang tema dari tahun kemarin itu sangat ditentang gitu, nggak boleh ada sayap-sayap yang besar-besar gitu, karena di awal udah ada kata simple gitu. Jadi kita coba, oh berarti yang dimau nih seperti ini nih gitu. Jadi memberanikan diri untuk mencoba support kemarin Iren, dan alhamdulillah sih kemarin pada saat Iren menampilkan, alhamdulillah baik gitu. Responnya sangat baik ya. Walaupun pada saat terakhir itu kerisnya nggak hidup gitu. Oke. Itu memang teknis kerisnya hidup itu bagaimana? Seharusnya memang ada api apa bagaimana waktu itu? Jadi ada tekniknya sebenarnya. Jadi di pegangan kerisnya itu ada koreknya. Oke. Di belakang kerisnya itu ada sumbu gitu. Jadi pada saat dicabut langsung koreknya dihidupkan, dia langsung hidup apinya. Gitu. Jadi kita karena ada unsur kejutan, kita pikir itu akan menjadi kejutan seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Tapi melihat dari berbagai ada video tampilannya atau juga ada foto-foto, ini memang sangat luar biasa sekali dengan national costume yang dibuat oleh Kak Riko sendiri selaku dari ownernya di Taps in Lampung itu sendiri ya. Sudah berapa lama sih Kak di Taps in Lampung ini sehingga saya siap gitu? Karena kalau misalnya kita lihat kan memang Taps in Lampung ini sudah banyak sekali produk yang dimunculkan, bahkan sudah dipakai ke tingkat nasional waktu itu di beberapa Putri Indonesia juga digunakan ya. Sudah berapa lama Taps in sendiri? Taps in Lampung udah hampir 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun, dan memang pada saat itu kita pertama kali itu kita support Laras Maranatha Putri Indonesia tahun 2015 ya. Kita support Laras. Terus di situ apresiasi dari yayasan bagus pada saat 2016 crown pertama untuk Lampung, Felis gitu. Terus kita di calling sama Yayasan Putri Indonesia untuk pemotretan mereka, Felis, Kezia sama Intan gitu. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang masih sering komunikasi seperti itu. Berarti menjadi salah satu sponsor tidak nanti di pemilihan Muli Mangane Provinsi? Bisa jadi. Dibuka sponsor ini ya. Misalnya Muli Mangane Provinsi membutuhkan sponsor berbagai baju yang begitu luar biasa, ya Taps in Lampung gunain ya gitu ya. Oke, aku ke Maudi dan juga ke Roni lagi nih. Menurut kalian, budaya saat ini kan banyak yang bilang sudah mulai tergerus ya. Banyak yang bilang budaya dari segi bahasa, dari segi penggunaan kerajinan tangan di Provinsi Lampung ini sudah banyak yang bilang kalau misalnya sering dipakai sehari-hari terlalu kaku dan lain sebagainya. Tanggapan kalian tentang budaya saat ini seperti apa sih? Khususnya di tulang bawang. Mungkin bisa Maudi dulu. Paling sih kalau aku hanya ingin memperkenalkannya lagi. Kalau budaya itu nggak boleh ditinggalin gitu aja sih. Walaupun orang banyak yang nganggap itu punah lama-lama, tapi secara langsung kalau misalnya kita terus ngajak orang ke budaya itu lagi, pasti bisa sih. Buat menjaga budayanya. Menjaga budayanya seperti itu ya, mungkin dengan hal terkecil, dengan belajar. Kalau misalnya kita tidak bisa berbahasa daerah, kita belajar, ada kemauan gitu. Setidaknya kita perkenalan diri dengan menggunakan bahasa Lampung dan sebagainya seperti itu ya. Oke, kalau Roni sendiri, bagaimana menurut Roni sendiri tentang budaya saat ini yang berlangsung di Provinsi Lampung, khususnya di Tulang Bawang? Baiklah. Banyak anak muda yang sudah mulai meninggalkannya ya. Mereka lebih senang kayak budaya-budaya yang barat-baratan gitu. Ya sebenarnya boleh untuk dipelajari, cuman jangan sampai ditinggalkan
budaya yang ada, budaya yang kita punya itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita mempelajari budaya Barat itu sangat-sangatlah boleh karena untuk wawasan kita juga seperti itu. Jadi tetap dilestarikan ya. Benar. Boleh belajar budaya asing, tapi kita jangan sampai meninggalkan budaya yang ada di tempat kita tinggal seperti itu ya. Oke, kita sudah di penghujung acara, mungkin kepada Maudi dan juga Roni serta Kak Riko yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, mungkin seputar sebagai motivasi untuk para generasi muda di Provinsi Lampung atau seperti apa, mungkin bisa langsung disampaikan mulai dari Maudi dulu. Untuk anak muda-mudi yang sekarang, jangan pernah takut buat maju sih yang pastinya. Buat kalau tunjukin kalau kita itu bisa. Nah, selagi kita mau belajar, Pasti kita mampu. Oke, mungkin Roni silakan apa yang ingin disampaikan? Karena kita masih muda, khususnya untuk pemuda, mulailah berkarya. Karena kita harus memiliki kreativitas yang tinggi supaya agar di daerah kita ini bangkit lagi dong. Bangkit dalam segi kebudayaan dan lain sebagainya, Betul seperti sekali. itu ya. Oke, Kak Riko, mungkin langsung saja ingin disampaikan. Buat pemuda Lampung sih, kita harus yakin gitu akan potensi yang ada dalam diri kita. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan gitu. Kalau kita berpikir kita sanggup, maka kita pasti sanggup itu. Kalau kita berpikir kita baik, kita maka bakal menjadi baik itu. Jadi kita harus terus-terusan berpikir positif, maka akan berdampak positif pula untuk diri kita. Oke, terima kasih sekali Roni Jupiter, Maudi Mutia Putri dan juga Riko Febrian sudah hadir di studio Radar TV untuk membahas bagaimana perhelatan dari pemilihan Mulimahan Naik Kabupaten Tulang Bawang 2020 yang baru saja berlangsung beberapa minggu yang lalu, dan yang pastinya harapannya semoga nanti di ajang provinsi kalian dapat membanggakan nama kabupatennya dan mendapatkan hasil yang begitu luar biasa. Tentunya bisa dibilang nanti prosesnya atau progresnya ke depan semakin lebih baik lagi ya, dan pastinya segi mental, advokasi ataupun dari segi public speaking, catwalk dan lain sebagainya terus diasah sehingga nanti menampilkan yang terbaik ketika di ajang provinsi nanti. Dan pemirsa, pemilihan Mulimahan Naik Provinsi Lampung menjadi ajang yang dinanti-nanti para putra-putri se-kabupaten kota se-provinsi Lampung, dan tentunya tak hanya menjadi ajang seremoni para Mulimahan Naik, tapi juga ini menjadi ajang atau juga sebagai wadah untuk mempromosikan segala pariwisata budaya yang ada di Provinsi Lampung, mempromosikan tidak hanya ada di Lampung saja, tapi juga bisa informasinya dapat diterima oleh di luar Lampung untuk sehingga nantinya para wisatawan yang di luar Lampung datang ke Lampung untuk berkunjung ke berbagai pariwisata dan juga mengetahui budaya apa saja yang ada di Lampung. Dan akhirnya saya Imron Parsoran serta kru yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Radar TV, mantap nihan.